Halo semuanya, salam jumpa dalam renungan pagi. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, Rabu 10 Maret 2021, pekan ketiga Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 5 ayat 17-19. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat dan diberkati Tuhan di hari yang baru ini. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang hukum Taurat. Yesus berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ketika berbicara tentang menggenapi, ini berarti melengkapi. Yesus tidak mengubah. Yesus hanya melengkapi hukum-hukum yang sudah ada. Sama halnya di dalam kehidupan kita, misalnya ketika kita makan, ada nasi, ada tempe, ada sayur. Tetapi rasanya kurang lengkap kalau tidak ada sambal misalnya. Maka kedatangan Yesus bukan meniadakan apa yang sudah ada. Ia datang hanya untuk melengkapi, hanya untuk menggenapi. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan hal ini? Yesus merasa bahwa hukum Taurat yang sudah ada sejak semula, semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada masalahnya. Masalahnya ialah orang-orang yang memberikan ajaran tentang hukum dan aturan ini, hukum dan aturan Taurat ini, mereka lebih sibuk memberikan hukuman dan aturan yang mengekang atau yang membatasi gerak-gerik dari orang-orang Yahudi. Salah satu hukum yang membatasi gerak-gerik mereka ialah melarang bekerja di hari Sabat. Tentu hukum ini baik adanya, tetapi orang-orang ini tidak melihat hal lain di balik dari hukum ini. Misalnya, orang tidak diperbolehkan untuk bekerja. Bekerja di hari Sabat tentu sebuah larangan, tetapi bekerja untuk menolong sesama, ini adalah kasih. Nah, Yesus datang untuk melengkapi hal-hal seperti ini
dengan kacamata kasih. Yesus tidak mengubah, tetapi Yesus menambahkan bahwa aturan yang sudah ada ini harus ditambahkan dengan kasih. Jika kita membaca dengan baik dari Injil Matius 22, dikatakan demikian. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang ditambahkan oleh Yesus. Inilah yang digenapi oleh Yesus. Maka Yesus tidak mau mengatakan bahwa hukum yang diberikan Musa itu kadaluarsa, tidak. Yesus pun tetap menaati hukum itu. Namun ia menambahkan bahwa setiap orang yang memberikan hukum ini, ia juga harus memberikan kasih kepada sesama. Ia juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka bentuk konkret dari kasih itu ialah dengan salib. Selain salib adalah simbol pengorbanan kemenangan Yesus, salib juga adalah simbol kasih. Kita melihat dari salib itu ada dua palang. Ada palang vertikal dan palang horizontal. Palang vertikal mengingatkan kita bahwa setiap kita menerima kasih dari Allah. Allah menganugerahkan kasih-Nya dari atas ke bawah. Dan kita yang menerima kasih itu harus meneruskan kasih itu kepada sesama kita dengan cara dari kiri ke kanan atau dengan cara horizontal. Maka inilah hukum yang digenapi oleh Tuhan, meneruskan kasih yang Allah berikan itu kepada sesama. Mari umat beriman yang terkasih, di masa prapaskah ini, jika kita pemegang hukum, jika kita adalah orang-orang yang berkuasa, mari kita tidak menggunakan kuasa kita untuk mengekang sesama kita, tetapi justru untuk membuat hidup mereka jauh lebih baik dengan menekankan belas kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kasih dan setiamu, Engkau telah membuka jalan untuk pertobatan kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga hidup kami hari ini dapat memancarkan kasih kepada sesama. Karena kasih itu telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami pun mampu memberikan kasih itu kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja dan sampai jumpa.